wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Rizky, NIM 24500311087, kelas C. Di sini saya akan membuat video tugas aplikasi keterik sipilan bidang keairan. Untuk software yang pertama yaitu kita menggunakan Climode dan Cropbot. Kita sekarang buka aplikasi Climode 2.0. Kemudian di sini kita ada pilihan. Yang pertama kita menyesuaikan negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita pilih negara Indonesia. Kemudian kita display all station with select country. Nah, di sebelah kiri ini ada peta Indonesia dan di kanannya yaitu pos data curah hujan. Di sini kita mengikuti dari contoh yang Bapak, yaitu memilih bendungan Sitakorak yang daerahnya berada dari Medan, maka kita pilih ini Medan Polonia. Kemudian kita ke export select station. Kemudian yang pertama kita ganti namanya misal Medan. Kemudian kita pilih filenya akan disimpan di mana. Saya pilih, karena sudah membuat folder, kita pilih di ini. Kemudian kita klik export PNG-CLI files. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, selanjutnya kita ke Cropbot. Oke, untuk software Climode dan Cropbot ini adalah untuk kebutuhan air irigasi. Tadi untuk yang Climode itu untuk menentukan pos stasiun data curah hujan, dan untuk Cropbot ini adalah menentukan jenis tanamannya, kemudian waktu tanamnya, kemudian data curah hujan dan sebagainya. Lalu dari situ nanti kita menghasilkan data kebutuhan air dari masa tanam atau tumbuhan yang kita modelkan. Dari Cropbot ini yang pertama kita buka menu settings, kemudian option. Dari menu option ini kita tentukan data apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada etonya. Kita mau pilih apa? Kita pilih Feynman calculated from climatic data. Kemudian temperaturnya minimum atau maksimum atau rata-rata. Kemudian di sini ada humidity-nya, ada dalam persen atau kPa. Kemudian kecepatan angin ada kilometer per day atau meter per second. Kemudian untuk matahari ada second per jam atau kemudian etonya ada milimeter per hari atau milimeter per periode. Kemudian di rainfall ini kita pilih, karena di sini kita akan menghitung rainfall-nya, kita memilih fixed persennya 80%, kemudian dependable rain-nya 70/3 mm, kemudian empirical formulanya 50/3, dan USDA-nya. Nah, karena kita akan menghitung rainfall-nya, kita memilih fixed percentage 80%. Kemudian untuk ininya kita pilih Irrigate at critical depletion. Kemudian ininya refill cell to file capacity. Kemudian reschedulingnya irrigated at fixed water depth. Kemudian land preparation-nya, karena kita sesuai peraturan maka kita milih formula. Kemudian klik OK. Setelah itu kita buka Climate ETO. Di sini akan menampilkan tabel seperti ini, yaitu curah hujan, temperatur ataupun kecepatan angin, berdasarkan pos station yang kita pilih atau yang kita inginkan. Tadi kita sudah memilih lokasi yaitu di Medan. Pilih open, kita cari data yang tadi sudah tersimpan di Climode. Tadi saya di sini di update. Nah, kemudian yang Medan Polonia. Kemudian kita open. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada stasiunnya yaitu Medan Polonia, kemudian ada temperaturnya, minimal temperatur, maksimal temperatur, ada humidity-nya, dan lain-lain. Kemudian kita ke file, save session, misal namanya Medan Polonia.
Kita langsung save. Kemudian untuk line, nah di sini datanya kita dapatkan dari aplikasi Klimot yang tadi. Kita masukkan file yang tadi. Nah, di sini kita pilihnya yang ini file yang CLI. Nah, kita pilih Medan. Kemudian open. Nah, datanya ada. Kemudian tadi kan kita pilih metode USD. Nah, kemudian ini yang muncul adalah metodenya ini. Kemudian selanjutnya kita buka menu crop. Nah, di menu crop ini adalah tanaman atau masa tanam atau kebutuhan terhadap tanaman tersebut. Karena di sini kita akan menanam padi, nah maka nanti angka-angka yang di sini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita klik open, kemudian kita pilih FAO. Nah, kita cari bahasa Inggrisnya padi yaitu rice. Nah, kita pilih ini. Kemudian open. Nah, di sini sudah ada data-data KC dry-nya, KC wet-nya, kemudian berapa harinya kebutuhannya, persiapan, kemudian masa tanamnya sampai panen. Nah, selanjutnya kita ke menu soil. Nah, ini tuh data tanah. Berdasarkan data dari aplikasi HWSD, kita sudah penyelidikan adalah black soil. Maka nanti kita isi soil name-nya adalah black soil. Nanti di sini akan otomatis datanya sesuai. Nah, kita contoh ke open, kemudian kita pilih black clay soil, kemudian open. Nah, ini sudah otomatis terisi. Selanjutnya kita ke CWR. Nah, ini sudah otomatis karena tadi ya sudah dimasukkan datanya. Kemudian schedule-nya juga sudah otomatis. Selanjutnya kita isi adalah crop pattern-nya atau masa tanamnya. Kita masa tanamnya itu padi palawija. Nah, kita isi di sini, kita cari rice, kemudian rice juga. Nah, kemudian kita cari palawija. Palawija tuh bahasa Inggrisnya groundnut. Nah, ini. Nah, di sini sudah kita isi ada padi, palawija. Kemudian di sini kita areanya, misal saya di sini ada 35 padi, 35 padi dan 30 palawija. Kemudian kita isi harinya. Nah, yang pertama ini sudah otomatis yaitu tanggal 4 bulan 7. Selanjutnya kita isi yang selanjutnya butuh disiapkan. Nah, di sini kan ini planting date-nya tanggal 4 bulan 7, kemudian ini panennya 31 bulan 10. Kemudian kita bisa nanam padi yang selanjutnya di bulan November di tanggal 5. Nah, maka untuk panennya yaitu di tanggal 4 bulan Maret. Kita yang palawija coba berapa ya? Bulan 3. Nah, maka ini panennya yaitu tanggal 12 bulan 7. Kemudian kita namanya yaitu kemudian save. Kemudian schedule-nya juga kita save. Soalnya kita kemudian line-nya kita save. Nah,
Clipboardnya kita save juga. Save. Nah, tadi kan ini sudah kita isi, kemudian scam-nya. Nah, ini akan otomatis. Nah, di sini ada net scam-nya berapa, kemudian total irigasinya berapa, kemudian ada per oktal areanya berapa. Nah, ini kita sudah dapat kan? Kita sudah dapat contoh, kita munculkan chartnya. Coba. Nah, ini adalah kebutuhan airnya. Ini di bulan 8 nih menurun kebutuhan airnya. Kemudian untuk schedule. Nah, ini adalah kebutuhan irigasi untuk padi. Nah, jadi berdasarkan data klimatologi dari aplikasi Klimwatt, kemudian kita olah di aplikasi Cropwatt. Nah, kita menghasilkan kebutuhan air irigasi selama masa tanam padi palawija, kebutuhan irigasinya. Yang nantinya akan kita modelkan ke dalam pemodelan bendungnya. Karena ini jadinya adalah perancangan pembangunan air, maka kita isi berapa kebutuhannya untuk tadi ke 80 misalkan. Nanti kita modelkan agar membentuk atau mendesain bendungan sedemikian rupa agar kebutuhan air untuk irigasi ini terpenuhi. Yang terakhir kita save session. Oke, selesai. Mungkin ini saja tutorial dari software Clipboard dan Cropwatt. Selanjutnya saya akan membuat tutorial software ArcGIS untuk membantu mengidentifikasi daerah aliran sungai untuk rencana bendung. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita harus men-setting terlebih dahulu sistem proyeksi yang akan kita terapkan di peta kita. Langkah pertama yaitu kita klik yang layer ini, kemudian klik kanan, di sini kita klik Properties. Nah, kita ke koordinat sistem yang ada di sini. Nah, di sini ada geographic dan projected. Nah, kita klik yang projected, kita ketik plus, lalu scroll ke bawah, cari UTM, dan cari WGS 1984. Kemudian saya contohkan, saya pilih Northern. Kemudian saya akan cari 47N. Saya klik apply, lalu klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan data DMNAS yang akan kita gunakan sesuai dengan lokasi rencana bendung. Nah, kita add data, kemudian cari filenya disimpan di folder yang mana. Nah, saya ini sudah ada. Kemudian kita klik OK. Kita blok. Saya sudah blok semua, terus kita klik add. Kemudian klik yes. Yes. Jika ada peringatan, kita nanti klik OK saja dan di sini sudah muncul. Nah, seperti ini ya. Saya akan kecilkan dulu. Nanti tiap lokasi rencana bendung nanti akan berbeda jumlahnya, tergantung dari jumlah DMNAS masing-masing lokasi rencana bendung. Selanjutnya kita ke search, kita ketik Nah, kita klik yang ini paling atas. Rasternya. Nah, kita blok semua ini, kemudian kita tahan, kemudian kita geser ke sini. Ini otomatis terisi ke dalam input raster.
Nah, untuk output location, kita bisa pilih di mana kita akan menyimpan filenya. Hasil analisis pengolahan GIS. Di sini saya akan pilih saya akan simpan di sini, kemudian saya membuat folder baru. Sorry, salah. Nah, saya namai klik add. Nah, setelah itu kita pilih folder penyimpanan yang akan kita gunakan. Klik add. Kemudian saya beri nama Nah, selanjutnya untuk bagian ini, pastikan diisi. Kemudian kita pilih yang geografik, cari yang Word, dan kita cari yang WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang ini kita pilih yang ini. Yang ini kita kosongkan, yang number of band kita isi 1. Kemudian untuk mosaic operator dan mosaic color map itu last dan first. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah ditunggu nanti ini prosesnya sudah selesai. Saya matikan dulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih zoom to layer. Nah, ini adalah hasil dari DEMAS yang sudah tergabung. Kemudian kalau kita klik kanan yang match dem ini, kemudian kita ke properties, kita bisa melihat koordinat sistemnya itu sudah berada di ini WGS 1984. Nah, kemudian kita akan memproyeksasikan ke zona UTM Indonesia. Caranya adalah kita ke search, kita ketik project master, kita klik ya. Nah, kita yang match dem ini kita masukkan. Kemudian kita pilih lagi output penyimpanan. Saya akan simpan di GIS. Sini saya akan kasih nama. Koordinat sistem di sini kita pilih yang projected UTM. Nah, ini. Nah, kita pilih yang sesuai dengan ini. Kemudian kita cari, kita akan menggunakan 47N. Oke. Setelah itu ini biarkan saja, kita klik OK. Nah, setelah proses kita ada ini, checklist berarti sudah. Kemudian saya akan matikan layar yang ini. Nah, kalau kita lihat di properties, terus kemudian ke search. Nah, kita lihat di special reference-nya di 1984 UTM 47N. Kemudian kita klik OK. Berarti ini sudah benar. Dan untuk memastikan apakah DEM yang kita gabungkan sudah sesuai dengan kondisi yang ada di realnya, kita bisa klik ini dan tambahkan base map. Di sini kalian bisa pilih tipe base map-nya. Di sini saya akan menggunakan imagery.
Nah, di sini rencana bendung di Danau Sintakurak. Sekarang kita akan menambahkan layer dari topografi bendung. Caranya adalah kita add data. Nah, kemudian ini ada data topografi Sitakuraknya. Nah, ini ada peta situasinya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita ketik annotation dan polyline. Lalu ini kita klik OK. Nah, di sini sudah sesuai dengan peta topografi bendung yang akan kita rencanakan. Kita matikan dulu. Nah, selanjutnya kita akan mendelineasikan das. Jadi tahapan yang pertama, untuk meringankan beban difasi yang kita gunakan, untuk mendelineasikan das, kita bisa menurunkan resolusi spasial dari DMNAS yang akan kita gunakan ini. Kita cari ke search. Yang atas, yang paling atas. Kemudian kita pilih yang project ini ke input raster. Lalu kita seperti biasa untuk save datanya. Yang output cell size-nya kita biarkan. Nah, untuk XY-nya kita ganti menjadi 30. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil sampelnya. Lalu kita akan matikan layar yang ini. Nah, biasanya di ArcGIS yang versi ini, ketika kita melakukan fill, itu ada error. Jadi tahapannya sekarang ke geoprocessing. Lalu ke environment. Kita ke parallel processing. Ketik 0. Selanjutnya kita ke search. Kita ketik fill. Kemudian kita pilih fill spatial analysis. Nah, di fill ini kita akan memasukkan SDM yang sudah kita turunkan resolusinya 30 meter. Ini kita masukkan. Kemudian, seperti biasa kita beri nama. Untuk Z limitnya kosongkan, kita klik OK. Oke, sudah selesai, fillnya berhasil. Selanjutnya setelah fill yaitu proses full dry action. Kita search. Jadi proses fill yang tadi itu adalah perbaikan DEM yang sudah kita gabung. Nah, di sini untuk flow direction kita masukkan seperti biasa, outputnya kita beri nama fdr. Nah, selesai, ini jangan dirubah, kita klik OK. Nah, lalu ini hasilnya. Pastikan di sini ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108. Nah, kalau warnanya berbeda itu nggak masalah. Kalau angkanya sudah seperti ini, berarti itu sudah benar.
untuk flow direction-nya. Langkah selanjutnya adalah flow accumulation. Kemudian kita pilih flow accumulation. Kita masukkan flow direction-nya. Untuk outputnya seperti biasa kita beri nama. Saya beri jangan dirubah, lalu kita klik OK. Nah, di sini prosesnya memang agak cukup lama. Nah, flow accumulation-nya sudah berhasil. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi yang garis putih-putih ini adalah aliran sungai. Nah, untuk memperjelas aliran sungai, kita bisa setting di flow accumulation ini, klik kanan. Ke atas. Kita ke simbol lagi, classified. Di sini kita ganti classesnya menjadi 2. Klik classify. Lalu kita geser yang ini mendekati angka 0. Jangan terlalu mendekat 0, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita ganti yang warna hitam ini. Kita klik 2 kali. Kita pilih no color. Lalu untuk yang ini kita pilih warna biru. Nah, di sini terlihat lebih jelas aliran-aliran sungainya. Setelah itu kita akan cek apakah ini sudah sesuai dengan peta topografi atau geser sungainya, atau malah tidak terbaca. Kita cek dengan peta situasi. Nah, di sini sudah terlihat dengan peta topografi situasi. Nah, di sini sudah sesuai ya. Sesuai. Saya akan coba delineasi das di menggunakan aplikasi HMS. Di sini saya sudah menyiapkan HMS versi 4.13. Di sini kita bisa karena saya sudah membuatnya ya, di sini bisa saya beri nama bendunya yaitu Sitakurak. Nanti simpannya pilih di mana mau nyimpan, terus jangan lupa ininya nanti diganti ke meters. Nanti klik create ya, karena saya sudah buat. Selanjutnya nanti ke komponen buat Business Model Manager ya, karena di sini saya udah buat ini namanya ya. Terus nanti kita masukkan tirannya yang sudah kita olah di ArcGIS, yang ini ya, yang Resdem 30. Nah, nanti kita harus buat file projection dari ArcGIS buat input ke HKM. Di sini kita pilih UTM zone sesuai dengan rencana bendung. Nah, nanti saya ini kan tadi saya sudah save. Caranya langsung save as. Nah, ini namanya nanti langsung save aja ya, karena tadi ini saya sudah ada. Caranya seperti itu. Nah, di sini kita pilih yang GIS ya. Kita pilih koordinat sistem. Ini tadi sudah saya masukkan yang nama filenya PRJ. Nanti langsung set saja karena ini sudah saya masukkan. Kemudian kita ke komponen, kita pilih yang Terrain Data Manager. Nah, ini nanti klik new, saya beri nama GAM. Ini sudah ya. Contohnya dem ya. Iya, karena sudah dibuat ya. Jadi gini, nanti bakalan muncul setelah itu tuh kan next. Nah, nanti kita isi saya jelaskan. Milih formatnya, kita masukkan yang Resdem 30 ini. Nah, ini yang pilih yang ini. Ini tuh format filenya adalah TIFF tapi tidak tertulis. Kita klik. Kemudian select. Untuk vertical unitsnya gunakan meters. Selanjutnya kita klik finish. Kalau sudah kita cek di sini, nah ini tiran datanya udah ada. Selanjutnya adalah ini untuk benung Sitakurak. Untuk tiran datanya kita pilih yang DEM. Kita klik save. Ini otomatis muncul.
Selanjutnya kita ke GIS ke ini. Nah, ini seperti ini yang sudah diprocessing. Selanjutnya kita masuk lagi ke GIS, kita masuk ke proses drainage. Nah, ini sudah selesai. Kita ke GIS lagi, ke identify stream. Nah, di sini tuh untuk identifikasi aliran. Di sini kita bisa isi sesuai dengan luasan daerah aliran sungai kita yang akan kita delineasi. Di sini saya akan coba isi 50 km square. 5 km. Ini akan berpengaruh terhadap aliran yang terbaca. Kalau angkanya semakin kecil, nanti otomatis aliran air yang kecil itu akan terbaca. Kalau angkanya semakin besar, jadi nanti yang terbaca hanya sungai-sungai yang besar saja. Kemudian kita klik OK. Nah, dapat terlihat. Jadi yang warna coklat ini adalah aliran sungai yang cukup besar. Sedangkan yang warna putih ini adalah aliran sungai yang tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kita kembali ke ArcGIS. Ini titik bendung yang sudah kita buat. Ini nanti kita akan ekspor ke file SHP. Kita pilih klik kanan ya. Data, kemudian export data. Ini pilihannya di layer scored data. Kemudian, nah kita pilih save file. Kita contoh ya, saya berikan nama titik Bandung Sitakurak. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau ada ini, kita klik no saja. Selanjutnya kita buka kembali HMS. Nah, sekarang kita akan tempatkan titik bendung yang sudah terproyeksi berdasarkan UTM zone-nya ke dalam HMS. Nah, kemudian kita ke GIS, kita nanti klik Breakpoints Manager-nya. Jadi, Breakpoints Manager ini merupakan poin delineasi sesuai dengan rencana bendung. Kita klik ya. Kita pilih yang import. Nah, saya akan masukkan ya. Ini titik bendung SHP. Pastikan yang snap breakpoints-nya sudah terchecklist. Kemudian kita import. Nah, jadi di sini namanya breakpoint 1. Nah, bisa kita lihat ya, jadi lokasi rencana bendungnya ada di sekitar sini. Nah, di sini kita bisa ganti ya, breakpoint 1-nya kita rename sesuai dengan nama bendungnya. Nah, di sini sudah berubah ya namanya jadi menyesuaikan. Setelah itu kita pilih GIS, kita pilih delineate element. Kita beri nama, kita singkat ya. Bebas ya beri namanya, saya. Di sini kita coba yeskan dulu. Yang ini saya no aja ya, tapi bebas. Kita klik. Error ya. Kita ulang.
tadi saya sudah gagal karena titiknya kurang tepat ya, tapi sudah saya betulkan. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit tampilannya di map layer. Nah, ini tadi terlalu banyak ya, saya sudah ubah jadi 50 km. Jadi ini subasinnya ya. Nah, setelah itu das yang udah kita buat di hack HMS ini bisa kita import ke bisa kita ekspor ke ArcGIS untuk keperluan pembuatan peta daerah aliran sungai, bentuk lahan. Caranya adalah kita ke GIS, kita ke export layer, kita pilih yang subasin, kita pilih next. Kita langsung save, kita klik finish. Sekarang kita coba buka di ArcMap, lalu kita klik add data. Nah, kita tambahkan das yang sudah kita buat di HMS. Nah, yang ini ya yang tadi sudah kita klik add. Nah, ini adalah cara delineasi aliran sungai di HKMS. Nah, nanti membuat peta, kita nyalakan lagi base map-nya. Di sini saya akan matikan dulu yang full accumulation, kemudian yang snap, kemudian yang ini, dan ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat layout peta untuk daerah aliran sungai. Caranya adalah kita lihat ini yang di pojok sebelah kiri, ini ada dua tampilan. Di sini ada data layout view dan data view. Nah, kita klik yang layout view. Yang langkah pertama yaitu kita akan men-setting dulu kertasnya. Di sini kita klik kanan, page and print setup. Di sini kita cari kertasnya yang A3 dan orientationnya pilih yang landscape. Ini kita ganti yang kemudian kita klik OK. Ini bisa diatur ya sesuai. Saya akan lebarkan. Nah, di sini masih kurang zoom ya. Jadi untuk zoomnya kita ke data view. Kita zoom. Selanjutnya kita bisa pakai rectangle untuk memberikan keterangan. Keterangan nama peta dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa edit ke properties. Di sini kita ganti menjadi no color. Di sini saya pakai warna hitam. Di sini ketebalannya bisa kalian tambah. Dan yang paling penting dari peta itu arah utara. Di sini kita akan menambahkan arah utaranya. Nah, di insert ini ada not row. Kemudian kita bisa pilih. Saya akan pilih yang ini. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Sini karena ini tidak terlihat, saya coba rubah warnanya.
Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat luasan daerah aliran sungai ini. Kita bisa ke yang ini, layar yang ini, open. Nah, kita lanjutkan dulu pembuatan petanya. Saya akan memberikan judul petanya. Kita tambah rectangle. Misal di sini kita buat logo. Kemudian di bawahnya nama peta. Saya ganti ini menjadi no color. Kemudian kita insert text. Nah ini nih, nggak kelihatan ya. Di sini kita bisa atur terlebih dahulu ya. Kemudian kita bisa copy lagi. Selanjutnya saya akan meneruskan di hack HMS ini, karena delineasinya sudah selesai, saya akan teruskan ke permodelan ketersediaan air. Kita rename. Setelah itu kita masuk ke parameter, kemudian ke karakteristik. Lihat sini karakteristiknya. Kemudian yang pertama itu kita ke canopy. Kita pakai simple canopy. Kemudian kita masuk ke simple canopy. Kemudian kita isi initial storage-nya 10. Dan tadi kita di sini seksnya phylum, jadi final soil-nya pakai yang 49,5. Untuk rotation-nya karena tabel yang terbesar yaitu pertanahan lahan garing, kita pakai yang ini pertanahan kering sekunder 0,85. Untuk yang ini kita pakai yang ini wet and dry periods. Kita apply dan kita save. Kemudian kita ke source. Kemudian nanti kita cek metode terlebih dahulu. Kita isi ininya sama 10. Sama pasnya kan. Selanjutnya kita ke ini. Kemudian kita ke ini. Untuk initial depth-nya sama 10.
Untuk ini sama 49,5. Untuk yang ini, soalnya untuk yang constant rate-nya kita pakai yang terbesar tadi yang ini ya, berarti kita pilih yang 3,6. Soalnya untuk yang ininya kita pakai yang 6,99. Untuk di yang interviewsnya. Oke, apply, close, dan save kembali. Selanjutnya kita ke komponen, kita yang ini pilih, kemudian kita bisa beri nama ini ketersediaan air saya ganti nama ya, jadi ini kita kemudian sorry 31 Desember, kemudian 31/2019 kita sama. Kemudian time intervalnya kita pakai 1 day. Oke, save. Kemudian kita ke komponen, pilih time series, kita buat ini hujan hari. Kemudian kita pilih lagi, sini kita pilih evapotranspirasi. Kemudian ini untuk yang hujan harian kita masukkan time intervalnya 1 day. Kita save, kemudian kita ganti 1/2004 dan 1/2019. Kemudian kita save, kemudian kita ke table, kita masukin hujan, masukkan ini pakai yang hujan wilayah harian, kita copy terus paste ke sini. Kemudian yang evapotranspirasi juga ininya 1 day. Kemudian yang juga nanti kita ganti pakai yang ini 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2019. Kemudian nanti kita ke table lagi, isi lagi yang tadi. Kemudian nanti kita ke komponen, ke ini, nanti ini ya karena sudah saya buat. Nah, kemudian ini nanti yang evapotranspirasi pakai yang spesifik ini, terus ini pakai set to default. Kemudian nanti basinnya pilih yang yes dan optionnya yes. Kemudian kita pilih yang ini, nah ininya ganti jadi hujan harian, kemudian yang ini jadi evapotranspirasi. Kemudian kita compute nih, dan maaf salah, jadi yang ini kita coba compute dan simulation run. Kita coba rubah. Kita coba baik, karena tadi ada beberapa komponen yang belum terisi jadi error, dan sekarang sudah tidak error. Ke debit banjir yang ini
kita bisa klik kanan, kemudian klik copy ini dari nah ini udah ada. Kita ke parameter, kemudian kanopinya kita matiin, pakai none, terus yang surface juga yang terus yang base low, kemudian yang routing kita ke parameter, kemudian kita ke ini, kemudian untuk yang ini kita pakai yang ini. Kemudian untuk yang card number kita semuanya kemudian untuk interviews kita pilih ya. Kemudian kita apply, close. Kemudian kita ke transform. Kemudian kita pilih yang kemudian kita ke parameter transform, kemudian kita pilih yang kemudian kemudian yang packing efisiennya kita pakai yang dan kita save, terus kita ketik dan kita pakai yang ini 3, kemudian kita buat sekarang debit banjir. Oke, untuk debit banjir karena simulasi sampai baru berarti kita bisa satu berarti 3 jam juga kemudian time interval
pakai, kemudian kalau udah kita save, terus kita bawa kita taruh serius. Sekarang nama PS 407. Oke, kita type interval. Kemudian yang satu jam. Kemudian kita save. Selanjutnya kita masukkan data yang kita mulai data description. Kemudian kita save. Kemudian kita ke komponen, ke detail. Kita tes 407 jam. Dia kita ke komponen lagi, ke teknologi dia kita hujan 2 tahun. Oke. Set to default. Kemudian yang basins kita pakai kemudian kita save, kita kemudian kita masukkan untuk detik sekian. Kita save, kita ke compute, kita sini. Jadi banjir. Kemudian kita coba jadi banjir. Di sini saya akan lanjut ke software selanjutnya, yaitu saya akan menggunakan HiCRAS, yaitu dengan penjelasan pemodelan hidraulika 1D menggunakan HiCRAS. Di sini kita bisa ke file, kemudian kita ke project, kemudian bisa ke sini, kemudian kita create folder. Kemudian kita kasih nanti sini, saya kasih nanti sini, kemudian oke, dan kita bisa lanjut ke Trains. Kita masukkan data dari ArcGIS. Kita masukkan ya.
kita close, klik kan. Kemudian kita bisa ke yang ini. Kemudian kita cross section dari sini dari sini ke sini.